Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa beribadah kembali. Sebelum kita beribadah, marilah kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu hingga saat ini kami bersama-sama bisa kembali beribadah kepada-Mu. Kuasailah kami semua dengan Roh Kudus dalam ibadah kami ini. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, supaya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada kebahagiaan, damai sejahtera, dan kehidupan kekal yang Engkau janjikan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Teguhkanlah hati kami agar kami tetap setia dan berharap kepada firman-Mu sampai akhir hidup kami, dan berharap kepada firman-Mu sampai akhir hidup kami dan hingga Kristus datang kelak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri menyambut ibadah ini dengan memuliakan namanya, dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 23, bait yang pertama. Marilah memuji. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah ini dengan masing-masing kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dengan nyanyian PKJ 242 bait yang pertama. Terang cara Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah menyatakan kasih setianya. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita menerima pernyataan kasih setia Tuhan yang diambilkan dari surat 1 Korintus 1 ayat 30 sampai 31. Demikian sabda Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam kasih Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah. Demikian kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Dengan bangkit berdiri, mari kita menerima firman Tuhan. Dengan penuh sukacita, kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 402. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita bersama berdoa. Setiap firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami, kiranya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Mampukan kami untuk terus boleh memahami dan mengerti setiap maksud Tuhan. Kami sadar, kami lemah, maka kami mohon, biarlah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami dengan kuasa-Mu yang tanpa batas itu, sehingga kami yang terbatas boleh mengerti dan bersedia melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dari bacaan 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan 12. 1 Tesalonika 4, ayat 1 sampai 12, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul demikian, Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu.
tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang setia memelihara dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih dalam bulan pendidikan dan kebangsaan, tema kita pada hari ini adalah Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjalani bentuk hidup yang kudus di zaman now, zaman modern seperti saat ini, nampak begitu sulit. Memilih hidup kudus berarti berani melawan arus dunia yang terus memotivasi orang-orang yang hidup di dalamnya untuk mencari kepuasan, kesenangan, kemareman, dengan mengikuti hawa nafsu, memuaskan hawa nafsu sebanyak, sebesar, dan sesering mungkin. Saya pernah membaca satu tulisan di HP, yaitu ucapan seorang artis mengenai perceraiannya. Dia mengatakan, sudah takdir yang maha kuasa kali ya, katanya dengan begitu ringan. Saya kaget mendengarnya, membacanya. Bagaimana mungkin Tuhan yang adalah sumber kasih, Tuhan yang penuh kasih, yang merencanakan pernikahan kepada kita semua, juga mempunyai rencana untuk memisahkan. Untuk apa manusia itu dipersatukan? Pertanyaan lebih dalam lagi, untuk apa Tuhan membuat sebuah firman yang mengatakan supaya yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia? Bukankah kehadiran Hawa dalam proses penciptaan manusia pertama kali pun di sana dikatakan supaya manusia itu tidak sendirian, tepatnya tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jika demikian, bagaimana mungkin Tuhan sumber kasih yang menghendaki sebuah pernikahan itu kudus juga menghendaki terjadinya sebuah perceraian? Tapi begitulah kita semua manusia yang cenderung suka memilih kambing hitam atas kesalahan yang sudah kita perbuat sendiri. Kalau menyalahkan orang lain saja sudah tidak baik, apalagi menyalahkan Tuhan. Begitu ringannya artis tadi melempar kata-kata tanpa menyadari konsekuensi dari perkataannya itu. Pasti kelak bisa fatal akibatnya untuk kehidupannya. Berhati-hati di dalam memahami suatu masalah dan juga berpikir dan berbicara itu sangat penting bagi kita. Jangan setiap kali mendengar sesuatu karena kita senang komen, lalu kita ingin segera memberikan tanggapan. Tapi cobalah berpikir secara mendalam. Tapi bukan itu yang mau kita bahas dalam khotbah hari ini, melainkan seperti apa sebenarnya panggilan Tuhan kepada setiap kita agar kita hidup kudus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang ini yang aneh bukan lagi kalau orang melakukan kecemaran, tetapi justru yang mau hidup dalam kekudusan. Selingkuh dianggap hebat, gonta-ganti pasangan itu sangat membanggakan karena menunjukkan dia laku, dia disukai banyak orang. Para pelaku korupsi
masih bisa tampil dengan gagahnya, memakai rompi oranye, seperti mega bintang di televisi ketika ditangkap dan diperiksa. Dunia semakin parah moralnya, terus tergradasi, tercemar, lenyap bersama dengan keinginan-keinginannya. Ada seorang teman bercerita bahwa anaknya pun mendapatkan kesulitan ketika dia ada di kampusnya. Dia dijauhi oleh teman-temannya karena dia memilih satu sikap untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya anaknya ini dibully, ditertawakan, dipermainkan oleh teman-temannya karena dianggap dalam situasi sekarang masih ada orang yang seperti itu. Aneh, menolak gaya bebas, gaya hidup bebas, pacaran, gonta-ganti, sering keluar masuk diskotik, dan lain sebagainya. Singkat kata, oleh teman-temannya ia dianggap bodoh karena dia terang-terangan menolak segala suguhan yang sebetulnya itu mendatangkan sebuah kepuasan dan menyenangkan hidup, kenikmatan hidup. Lalu dengan santai anak teman ini mengatakan, sebenarnya amat sangat mudah bagi saya untuk menjalani hidup seperti kalian. Tapi pasti bakal sangat sulit sekali bagi kalian untuk bisa menjadi seperti saya. Saudara, ini adalah sebuah jawaban yang sangat baik tapi mahal harganya. Untuk bisa seperti itu, kita harus siap berlawanan dengan arus kebiasaan dunia. Mungkin kita akan diremehkan, dikucilkan, disepelekan, mungkin ditertawakan, tapi itulah harga yang harus kita bayar untuk menjadi orang-orang yang mau hidup kudus seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Meski penyesatan semakin intens, kecenderungan manusia untuk tergiur akan keinginan daging bukanlah isu yang merebak hari-hari ini saja. Hal itu sudah terjadi lama sejak zaman dahulu. Paulus menganggap penting penekanan anjuran untuk hidup kudus di dalam pemberitaannya kemana-mana, termasuk kepada jemaat di Tesalonika seperti yang kita baca tadi. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat yang pertama tadi sebagai pembuka, Paulus mengatakan, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Paulus mengatakan bahwa ia ingin agar rekan-rekan sepelayanannya ini di dalam melakukan panggilan pelayanannya juga menghidupi hidupnya ini sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pelayanannya adalah pelayanan kasih, tapi kehidupannya tidak berani menunjukkan bahwa dia adalah pelayan Tuhan. Kalau kita membaca perikop ini, kita akan menemukan bahwa jemaat di Tesalonika ini sudah menunjukkan sebuah kinerja yang baik dalam hal kasih persaudaraan yang sudah mereka lakukan terhadap saudara-saudari bukan saja dari wilayah Tesalonika, tetapi juga sudah sampai di seluruh wilayah Makedonia. Tapi Paulus mengingatkan mereka agar terus meningkatkan semua yang baik yang sudah mereka lakukan. Saudara-saudara, pertanyaannya, jika apa yang mereka lakukan sudah baik, mengapa Paulus masih merasa perlu untuk menasihati jemaat Tesalonika ini? Tidak lain jawabannya adalah karena Paulus tidak mau rekan-rekan sepelayanannya lengah dan masuk ke dalam bagian-bagian kehidupan yang berpotensi menjatuhkan mereka. Area-area yang harus mereka hindari sebagai seorang pelayan. Hal yang berpotensi pada waktu itu masih saja dengan pergumulan kita saat ini. Masih sama. Dan nampaknya akan terus terjadi.
yaitu pada masalah kecemaran hidup. Paulus mengingatkan kepada mereka semua agar mereka menjauhi hawa nafsu, percabulan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hidup jujur, tidak menipu, merugikan atau berbuat salah kepada orang lain. Mereka diminta untuk tetap memiliki kendali penuh atas diri mereka, sehingga tetap bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh mereka. Bisa kita bayangkan, kita datang menyembah Tuhan, sudah melakukan seolah-olah seperti yang dikehendaki Tuhan, tapi ternyata kita belum melakukannya dengan sepenuh hati. Bukankah akan menjadi sia-sia kehidupan yang kita jalani? Oleh sebab itulah, mereka diminta untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dengan tubuh mereka, meneladani langsung cara hidup Yesus, sehingga cara hidup mereka bisa menjadi teladan juga bagi anak-anaknya. Paulus mengingatkan kembali bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi kepada apa yang kudus, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan dasar ini ia juga mengingatkan konsekuensi atas dosa. Ketika kita menolak untuk menguduskan diri dan menjauhkan diri dari segala area hidup yang mencemarkan itu artinya bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah sendiri yang telah memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Saudara-saudara, semakin saudara hidup menyerupai Yesus, maka saudara semakin mencerminkannya di dalam kehidupan dunia ini. Cepat atau lambat, saudara akan menemukan perbedaan antara mengetahui firman, memahami firman, dan melakukan firman. Sekedar mengetahui firman hanya akan membawa saudara untuk bisa mengerti mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak benar. Namun ketika melakukan firman Tuhan itu akan mendatangkan sebuah hubungan kekaripan dengan Tuhan. Kita perhatikan saja sekarang ini di gereja-gereja banyak orang suka membaca Alkitab dan bahkan ada kumpulan orang-orang yang membaca Alkitab. Apakah firman yang dibacanya itu sudah bisa mengubah kehidupannya, atau itu hanya sekedar gaya hidup zaman now? Semua membaca, ikut membaca tanpa memahaminya. Saudara bisa membaca semua buku tentang bagaimana membangun cinta terhadap pasangan kita, mengetahui segala tips dan trik agar tidak ditolak ketika anak-anak kita menyatakan cinta. Tetapi kalau itu hanya dibaca dalam sebuah buku, tidak pernah dilakukan, yang terjadi hanya menghayal bahwa dirinya disukai banyak orang karena pintar di dalam berkata-kata, tapi tidak pernah terwujud. Nah, demikian juga hubungan manusia dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan harus diwujud nyatakan. Bukan hanya membaca Alkitab, merenungkannya, tapi bagaimana melakukannya, yaitu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan secara nyata. Adalah baik, saudara, jika kita sudah menjalani cara hidup kekristenan yang sudah kita lakukan selama ini. Tapi selanjutnya, teruskanlah, tingkatkanlah dengan lebih serius dan sungguh-sungguh lagi. Jangan beri celah atau ruang apapun bagi segala kecemaran untuk bisa mengkontaminasi hidup kita. Jangan beri toleransi atas dosa sekecil apapun. Setiap dosa yang kita perbuat itu berarti memalingkan muka dari Tuhan menuju kepada iblis. Banyak orang memahami memalingkan itu seperti wajah.
memalingkan wajahnya, menolehkan wajah. Yang dimaksudkan di sini Tuhan memalingkan wajahnya daripada kita, bukan Tuhan tidak mau melihat lagi. Dari bahasa yang aslinya, memalingkan ini adalah Tuhan meninggalkan. Artinya bahwa hidup dengan kekudusan yang sesuai dengan panggilan Tuhan ini harus terus menjadi bagian hidup sehari-hari. Jangan sampai Tuhan berpaling, jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Mungkin kita merasa dekat, kita sudah selalu datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan mungkin tidak pernah membukakan pintu. Malah mungkin Tuhan tidak mendengarkan. Hidup dengan kekudusan yang sesuai dengan panggilan Tuhan haruslah menjadi gaya hidup kita. Bukan hanya kapan saudara mau, kapan saudara berkenan, sepanjang tidak mengganggu kesenangan, atau hanya pada saat-saat tertentu saja, tapi haruslah terus menjadi sebuah gaya hidup atau lifestyle. Dan jangan lupa, gaya hidup ini harus terus-menerus dilakukan, dipraktekkan dalam keseharian, sehingga menjadi biasa dan membiasa. Membiasa bahwa kita suka mengasihi Tuhan, kita suka mengatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita harus kembali kepada sebuah dasar pemikiran bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan karena kasihnya itu dia sudah menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita, dan kita diajak untuk mau memuliakan nama Tuhan melalui setiap kehidupan yang kita jalani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kekudusan kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Kita tidak akan bisa mengalami kemuliaan Tuhan apabila kita masih hidup dengan kecemaran kita. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 1 ayat 14-15. Dengan kata lain, lewat ayat selanjutnya Tuhan berpesan, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Saudara-saudara, sudahkah kita memperhatikan benar-benar hidup kita untuk melakukan yang kudus sesuai dengan panggilan Tuhan? Di dalam bulan pendidikan ini, kita diajak untuk memperhatikan keluarga kita. Pendidikan iman Kristen, bukan berbicara tentang institusi, tetapi bagaimana pendidikan kekristenan itu kita hidupkan di dalam keluarga kita. Mulailah untuk bisa mewujudkan itu, jangan ditunda-tunda. Mungkin sebagai orang tua kita mengatakan umur kita nggak akan panjang lagi, anak-anak kita. Justru itulah, kalau kita mengasihi anak-anak kita, bentuklah dia, rawatlah dia seperti janji kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, berhentilah untuk melakukan kecemaran, tapi lakukanlah segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki kita untuk hidup cemar, untuk tersesat, dan pada akhirnya binasa. Justru Tuhan sudah menghadirkan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, untuk keselamatan kita. Dan itu artinya keselamatan kita merupakan agenda yang sangat penting bagi Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang kita jalani. Mulailah sebentuk hidup kudus hari ini juga. Kita tidak layak menerima kemuliaan Tuhan tanpa kekudusan. Karenanya hiduplah kudus sesuai dengan panggilannya. Selamat menjalani kehidupan kudus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama mengambil saat teduh. Bersama-sama kita menaikkan syafaat kita.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang mulia, Bapa yang kami agungkan di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu di dalam bulan pendidikan ini, Engkau mendidik kami untuk senantiasa mengingat bahwa kami ini adalah keluarga-keluarga Kristiani yang harus hidup menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani. Mampukan kami bukan hanya menjalani hidup untuk sekedar memuaskan keinginan mumpung hidup di dunia yang sangat pendek, tapi biarlah Tuhan kesempatan yang pendek ini kami manfaatkan untuk terus memuliakan nama Tuhan, sehingga ketika kami harus mempertanggungjawabkan di dalam pengadilan tahta Allah, anak-anak kami melanjutkan sebuah kehidupan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami sekeluarga untuk terus menyatukan hati, hidup mengagungkan dan memuliakan Tuhan dalam kekudusan, sehingga keluarga kami masing-masing senantiasa diberkati untuk menjadi keluarga yang memuliakan Allah. Bapa di surga, bersama-sama kami menaikkan syafaat kami bersatu hati di dalam doa syafaat ini secara online. Kami percaya Tuhan terus memimpin dan membimbing kami dengan karya Roh Kudus-Mu. Kami berdoa untuk perkembangan COVID-19 di Indonesia, di mana informasi perkembangan di Jawa Bali menunjukkan sebuah penurunan, namun di luar itu justru menaikkan angka yang memprihatinkan. Secara khusus kami berdoa untuk Metro, Tuhan berkati, tolong kami Tuhan, agar kami tetap percaya bahwa ini bukan bagian dari sebuah kehidupan yang bukan dari Tuhan. Engkau mengizinkan semuanya terjadi tentu dengan satu tujuan, agar kami semakin bersandar dan berserah kepadamu. Kami berdoa mohon kekuatan kepada seluruh masyarakat, baik di kota Metro dan juga seluruh negeri ini, untuk terus memiliki pengharapan yang besar dan percaya bahwa Tuhan sanggup melalukan semua ini, dan Tuhan akan memberikan sebuah sukacita yang besar. Demikian juga kami berdoa mohon berkat yang dari Tuhan, agar masyarakat negeri ini, termasuk kami umat Tuhan di dalamnya, untuk memiliki kepekaan sosial dengan berdisiplin melaksanakan 5M dalam rangka menghentikan laju penularan COVID yang semakin merebak. Secara khusus kami berdoa untuk anggota jemaat GKSPS Metro, biarlah mereka terus memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan di dalam menghadapi masa pandemi COVID ini. Kesatuan hati jemaat simpatisan, agar mereka juga terus memiliki kerinduan, kesetiaan mencari Tuhan, walau aktivitas gerejawi dihentikan sementara waktu, mengikuti ibadah kebaktian secara online yang semuanya bukan untuk mempersulit, malah mengingatkan kami agar kami tertantang. Jika kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kami terus akan mencari Tuhan, walau harus melalui kebaktian online. Beri kami hati yang merindukan Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga nama Tuhan terus hidup di dalam jiwa kami. Kami berdoa bagi para pasien suspek COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri, baik di rumah sakit maupun rumah penampungan. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan dan kesembuhan mereka. Demikian juga keprihatinan kami atas keluarga-keluarga yang berduka akibat ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi akibat COVID ini. Anak-anak yang kehilangan orang tua, atau sebaliknya kehilangan pasangan, kehilangan anak-anak. Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Kiranya kekuatan dan penghiburan-Mu terus memberikan pengharapan
akan kehidupan yang masih harus terus berlanjut. Kami mengucap syukur bagi mereka yang boleh mengalami kesembuhan dan saat ini dalam masa pemulihan, biarlah mereka terus bersuka cita, memiliki hati yang girang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk mendapatkan kesembuhan. Demikian juga bagi orang-orang yang frustasi dengan situasi pandemi ini, Tuhan tolong agar mereka terus memiliki ketabahan dan kepasrahan, sehingga mereka tetap mengedepankan protokol kesehatan di dalam melakukan semua aktivitas hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan anak-anak kami yang mulai memasuki proses belajar di tempat yang baru, walau masih dilakukan secara daring. Biar ini tidak membuat mereka patah semangat, tapi mereka terus berpengharapan melalui proses belajar ini, menempa mereka untuk rajin membaca buku-buku yang disarankan, dan mereka semakin mengerti apa yang menjadi tujuan belajar mereka. Demikian juga anak-anak yang telah lulus dan ingin mendapatkan pekerjaan di tengah situasi pandemi yang sulit, biarlah semangat itu terus menyala-nyala, dan anak-anak kami tidak bosan-bosannya melamar pekerjaan, karena apa yang Tuhan nyatakan, biarlah mereka juga menerima dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang telah berusia lanjut, biarlah mereka di dalam menikmati usia yang semakin bertambah, terus boleh menjadi teladan yang baik bagi anak cucunya. Kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat yang bekerja dengan sungguh-sungguh menangani pasien yang terjangkit COVID. Tuhan senantiasa meneguhkan dan menguatkan, memberikan kekuatan fisik untuk mereka senantiasa melayani dengan sepenuh hati. Demikian juga setiap orang yang oleh karena sentuhan hati Tuhan, mereka mau berbagi di tengah situasi ini. Kami bersyukur ya Bapa, sehingga baik itu dilakukan secara pribadi, keluarga-keluarga maupun secara bersama-sama, atau bahkan yang dihimpun melalui kemajelisan gereja Tuhan. Biarlah itu juga boleh meringankan beban saudara-saudara kami yang terdampak. Kami berdoa juga Tuhan, bagi pemerintahan bangsa kami, Tuhan memberkati upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka untuk menangani wabah ini. Begitu banyak tantangan yang dialami, kami percaya perlindungan Tuhan kuat atas dia, sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Berkati keluarganya, dan biarlah semua boleh memberikan dukungan atas pelayanan yang tidak mudah ini. Bapa di surga, kami menyerahkan semua kehidupan kami, menjalani hari-hari yang masih panjang ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Penyertaan Tuhan yang senantiasa kami pinta. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Inilah seru doa dan permohonan kami kepada Bapa, yang semuanya kami naikkan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang menjadi perantara kami, dan yang telah mengajarkan untuk kami bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih Allah, marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang diberkati Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan di dalam hidup kita. Berkat-berkat-Nya selalu melimpah atas kita semua. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan bagi Tuhan yang telah kita persiapkan. Sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 337. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, Engkau telah memberkati pekerjaan dan usaha kami sehingga berbuah. Engkau juga menjanjikan akan melimpahkan segala berkat-Mu yang tersedia di surga bagi kami umat yang percaya dan berjuang setia kepadamu. Sebagian dari buah pekerjaan dan usaha kami yang Kau berkati, kami serahkan kembali kepadamu sebagai ungkapan syukur. Berkatilah segala pekerjaan dan usaha yang baru kami mulai atau rintis. Berilah kepada kami semangat dan ketekunan, agar kami dengan penuh iman dan harapan kepadamu, bekerja dan berusaha keras dalam hidup ini, agar semakin banyak yang dapat kami bawa ke dalam rumah-Mu. Berilah kami keteguhan dalam melewati masa-masa sulit, kegagalan atau kejatuhan, agar kami tidak pernah menyerah atau berputus asa. Berilah kesehatan lahir dan batin, agar kami dapat bekerja dan berusaha sebaik-baiknya. Ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkatilah kami dan terimalah persembahan syukur buah kehidupan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara semua. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai nyanyian penutup ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita memuji Tuhan dari PKJ 131 bait yang pertama. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Saudara-saudaraku yang terkasih, dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersaat teduh bersama-sama. Saat teduh mulai. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu abadi dan kesetiaan-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah berkenan memimpin kami dalam kebaktian yang kami lakukan hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya selalu menjadi pedoman bagi kami di dalam melaksanakan pengutusan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Selanjutnya kami memasrahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpinan dan penyertaan-Mu saja yang selalu kami pinta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan saudara semua, demikianlah kebaktian kita pada minggu ini. Kiranya benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hati kita masing-masing dalam kebaktian hari ini selalu memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua di dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Marilah kita terus berdoa bagi semua orang yang kita kasihi, yang saat ini terpapar COVID dan sedang melakukan isolasi mandiri, agar tetap memiliki sukacita, semangat, dan pengharapan kepada Tuhan, sumber kehidupan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, tetap menjaga diri, selamat berkarya,
tetap semangat dan berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.